Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ibu-ibu anu dihormat ku simkuring, alhamdulillah wengi ka 30 ieu urang sadayana biasa wengi ka 30 nya. Anjing teh Sabtu teh kaping 30 Ramadan. Nya. Anjing teh Jumat apa belit wae eta. Insyaallah sidang isbat baris mutuskeun lebaran hari Sabtu insyaallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan Pak Agus kesempatan ini yang terakhir ini untuk menyampaikan mohon maaf seandainya dalam rangkaian acara tarawih di sini ada imam yang kurang berkenan, ibu sekalian, kesalahan kekeliruan, terutama Pak Agus mohon maaf dari ibu-ibu semuanya, dan ibu-ibu juga sama dimaafkan oleh Pak Agus dan semua imam di sini. Ibu-ibu sekalian, Pak Agus akan menyampaikan apa saja yang harus diamalkan di akhir Ramadan ini, Bu ya. Pada hari Fitri itu bisi hilap deui masalahna begitunya. Ari ilmu mah kan kada diulang-ulang. Ada ibu-ibu mau terang begitu. Sekurangnya ada 8 sunnah yang harus dijalankan mulai tanggal 1 Syawal itu. Yang pertama ibu sekalian adalah takbiran. Nanti besok malam takbiran kita disunahkan untuk melantunkan takbiran. Tapi tidak ada keterangan harus semalam suntuk, begadang gitunya. Kayak tulir kurang bobo. Yaitu biasanya yang diamalkan para sahabat itu setelah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib takbiran di rumah, ibu-ibu mentong kamar masjid. Ya, setelah beres sampai isya, terus isya takbiran lagi sekirat jam 9 malam, jam 10. Udah bubar kahoyong Pak Agus teh ulah dikana speaker gon tarik nepi ka peutingnya teu bisa barobo urang teh. Tidur aja seperti biasa, nanti subuh takbiran lagi. Nah, itu yang ke-1 takbiran. Yang kedua disunahkan oleh Nabi subuh-subuh teh ibak, ya. Mandi dengan niat untuk salat Idul Fitri, ya. Mandi. Jadi mandinya mandi seperti mandi besar gitu ya. Seluruh tubuh dibasahi sejadus gitulah. Yang ketiga setelah mandi disunahkan memakai baju yang terbaik yang kita miliki. Ya. Yang lebih bagus baju anyar gitulah di Pasar Baru kamari. Anggo. Ya, kan teu meser mah yang di rumah aja yang terbaik pakai. Bagus ke teu meuli. Kan di barere. Ya. Disunahkan pakai baju baru itu oleh Rasul dan pakai wangi-wangian, ya. Tapi tong ieu teuing mau parfumna. Itu disunahkan, ya. Yang ke-1 takbiran, yang kedua mandi, yang ketiga disunahkan pakai baju baru dan pakai wangi-wangian. Yang keempat disunahkan sebelum pergi ke lapang itu makan dulu. Rasulullah mah dengan kurma. Urang mah dek tumis mangga, bae opor mangga, tong seueur teuing bisi mules di lapang. Ya. Jadi disunahkan makan dulu walaupun sedikit. Beda dengan Idul Adha. Idul Adha mah teu disunahkeun. Ya, langsung uihnya baru makan. Tapi Idul Fitri untuk membedakan bulan Ramadan dan Syawal. Bahwa Syawal itu haram, tidak boleh saum. Makanya disunahkan kita makan dulu walaupun sedikit. Itu yang keempat ya. Yang kelima disunahkan pergi ke lapang. Ya. Pergi ke lapang. Perempuan, laki-laki, bahkan wanita haid pun dianjurkan untuk hadir, cuman tidak sholat gitu. Calik ngupingkeun gitulah. Yang kelima. Yang keenam disunahkan yang berkompeten mendirikan atau menyelenggarakan sholat Idul Fitri. Itu disunahkan di lapang kecuali hujan besar gitu. Hujan besar tidak disunahkan di masjid tapi di lapangan. Nah, yang seberapa itu Bu? Kagenepnya. Keenam. Yang ketujuh disunahkan pulang dan pergi ke lapang itu dengan jalan yang berbeda, disunahkan.
Misalnya kita akan sholat id di At-Taqwa misalnya atau di Al-Amin. Ya ke At-Taqwa jalannya ka dieu atau berangkatan ka ditu ka payeuneun Pasalamat itunya uyina ka dieu itu disunahkan. Jadi melewati jalan yang berbeda. Lamun ka Al-Amin lurus ka ditu uyina ka dieu ngudiling disunahkan. Mungkin diantaranya agar kita lebih banyak berpapasan dengan kaum muslimin, saling berdoakan dengan doa tahniyah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima rangkaian ibadah semuanya, ibadah saya, ibadah kami, dan ibadah Anda. Kita jawab wa taqabbalallahu minna wa minkum. Ayana wasyamana wasyamakum ya minal aidin wal faidin eta mah sunah Bung Karno sanes sunah Rasulnya. Eta mah teu aya dalil nanti nabina. Tapi anu dalilna jelas para sahabat satu sama lain menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Yang kedelapan adalah disunahkan silaturahmi ya, saling mengunjungi saudara gitulah. Anu di mana di Kota Baru, tapi nu Jawa mentong tebiting semacet pisan ulah nya. Sekarang mah ada video call kan Bu, itu sama saja nilainya. Misalnya ibu punya saudara di Surabaya, video call ngobrol, pakai tablet berada ageng. Assalamualaikum, takol ka urang Surabaya, atas beres Bu. Daripada itu jadi mahal itu dengan beda nikmatna eueunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, hamba-hambaku layak mendapatkan cintaku, kata Allah teh. Bagi orang-orang yang melakukan 4 hal. 1, hambaku yang saling mencintai satu sama lain. Hambaku yang saling mencintai karena aku. Orang-orang yang duduk di rumah orang lain karena aku. Orang-orang yang saling kunjung mengunjungi karena aku. Dan orang-orang yang saling bantu-membantu sama lain karena aku, kata Allah dalam hadis qudsi. Nah, jadi jelas dalilnya riwayat Imam Ahmad. Berkunjung itu disunahkan. Disunahkan. Untuk silaturahmi, silih doakeun, terutama naon Bu? Saling mohon maaf. Jadi di hari raya Fitri teh hari kesucian di mana jangan sampai terjadi Allah sudah memaafkan seluruh dosa kita, ya. Allah sudah memberikan segalanya kepada kita, ternyata ada hal di antara manusia yang kurang baik, silaturahmi yang tapi dengan cara saling memaafkan kan atas clear punya. Jadi sareng Allah sae, sareng manusia sae. Nah itulah kal waladathu umuhu, bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Artinya lain orang jadi orok deui, tapi kondisi fitri orang, jiwa orang teh bersih liri barat bayi yang baru dilahirkan, di mana mati di hari raya dahwalal jannah. Amin. Masuk surga. Ngan sok di kotoran deui sawalna gitu. Bunga bong, bunga gosip, kotor deui gitu nya. Jadi terlebih-lebih kita semoga diberi kekuatan Allah untuk merawat ya, prestasi ibadah saum kita. Dilanjutkan silaturahmi, talabul ilmi, sedekahnya tetap dibiasakan di bulan khusus simkuring umumnya kurang sadayana. Demikian ibu-ibu soleh-solehah, soleh abdi solehah ibu-ibu sadayana. Semoga rangkaian ibadah taraweh dari hari pertama hingga akhir dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalun sholihah, ya, amal yang soleh, dan juga Allah memberikan pahala sebanyak-banyaknya, juga memaafkan dosa kita baik yang sudah, yang sedang, dan yang akan datang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.